Apakah ada pengaruh di wallet ketinggian lantai itu sebenarnya besar? Ya, jadi dari sisi ketinggian lantai sebenarnya itu yang idealnya itu di 2,20 meter. Karena kenapa? Sebuah itu untuk menciptakan lubang terjun itu ada yang lurus, ada yang zigzag, ada yang berbentuk anak tangga, dan semua itu masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kali ini kita bahas mengenai void, bahwa void ini adalah salah satu ruang manuver yang menghubungkan antar lantai, dari lantai paling atas ke lantai paling bawah. Nah, kalau yang ini terjadi kelemahan atau misalkan voidnya kekecilan sehingga menyulitkan burung walet ini untuk melakukan manuver akselerasi di area void itu sendiri, maka ini akan menjadi kelemahan. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan download aplikasi Mersolet sekarang juga. Kita sekarang masuk hari kelima, ya hari kelima di lantai ketiga. Ini kondisi rayapnya gimana Mas di lantai ketiga? Untuk kondisi rayap, ya kepikir kemarin itu lantai dasar itu lebih murah ya. Ternyata di sini parahnya lebih gitu. Di sini ada 3 kolom ya, ada 3 kolom yang terbongkar habis, yang harus turun sepaket. Kalau di lantai bawah kemarin itu ada yang cuma 2, ada 3. Kalau di sini ada 3 kolom ya. Ini kita sudah rapikan ini sama bagian belakang. Tinggal 1 kolom. Ini pemasangan hari ini insya Allah finish juga, bergeser besok di hari ke-6 di lantai 4. Oke, ini sudah lantai ketiga, Mister. Nah, kalau saya lihat, Mister, ini masang siripnya, ini kita harus naik tangga. Sebenarnya, apakah ini terlalu tinggi, Master? Apakah kita kalau 2 meter tuh kayaknya pas tuh masangnya itu gimana, Master? Apakah ada pengaruh di wallet ketinggian lantai itu sebenarnya, Master? Ya, jadi dari sisi ketinggian lantai sebenarnya itu yang idealnya itu di 2,20 meter. Karena kenapa? Sebenarnya burung walet itu dia tidak menilai dari sisi ketinggian lantai ke siripnya. Bahkan kita ada binaan ketinggian lantai itu cuma 1 meter aja. Juga full sarang. Cuman terkadang biasa ketinggian lantai ke sirip itu orang berpikir bahwa untuk menghindari kelembaban yang berlebihan sehingga menimbulkan jamur. Tapi itu kan perlakuan sebenarnya. Itu hanya perlakuan dari kita sebagai pemilik. Bagaimana kita menciptakan suhu dan kelembaban di dalam ruangan itu agar bisa stabil. Jadi ketika misalkan ketinggian 2,20 meter atau 2 meter ketinggian dari lantai ke sirip, untuk menghindari tingkat suhu dan kelembaban yang berlebihan kan kita akan tinggal mengatur wadah yang akan kita siapkan di dalam itu seberapa banyak. Ini hanya perlakuan sebenarnya, seperti itu. Oke. Berarti 2 meter pun sebenarnya oke, Master, ya. Jadi kalau saya lihat juga sayang juga kalau masih ada space gitu ya, Master. Apalagi misalnya tingginya 2 meter, mungkin kalau ditutup bisa nambah satu lantai lagi mungkin ya. Betul, betul. Oke. Jadi ketinggian seperti gedung yang ini bervariasi ya, di bawah rendah. Terus yang di posisi lantai 3 ini agak ada kenaikan sedikit dibandingkan lantai di bawahnya. Nah, lantai 4 itu lebih tinggi lagi nih, dibandingkan lantai 3 ini. Lebih tinggi lagi, mungkin sekitar setengah meteran tingginya. Kelebihan dari lantai 3 ini. Cuman ya terjadi terobol misalkan seperti ini, harus perlakukan pergantian sirip. Kemudian harus lakukan pergantian Twitter yang bermasalah. Repotnya tuh di situ karena harus menggunakan tangga untuk ngedengerin satu-satu gitu kalau misalkan ke Twitternya dia bermasalah. Terus dari sisi jamur kita perlu dibersihin. Kalau misalkan semuanya sirip itu terinfeksi jamur kan repot juga itu. Nah, terkadang juga kita temukan gedung yang berukuran ketinggian 4 meter sekalipun itu karena kelembaban yang berlebihan itu juga berjamur. Jadi sebenarnya perlakuan saja bagaimana kita mengatur tingkat suhu dan kelembaban di dalam ruangan seperti itu. Kalau saya melihat ini sebenarnya intinya adalah perlakuannya, Mas. Betul.
mau setinggi apapun kalau lubangnya terlalu tinggi ya tetap berjamur ya Mas. Dan juga kalau saya melihat memang kalau terlalu tinggi nanti bisa dilihat videonya footage ketika naik tangga itu ketika ada jamur, ada rayap, pembersihannya itu sulit terus. Betul. Terus perawatan nanti misalnya speaker tuh enak kalau ketinggiannya segini ya kita hendak mendengarkannya ya Mas ya, kita hendak mendengarkannya mana yang rusak, ada kabel-kabel yang rusak, apalagi kalau kabel-kabel itu kalau salah kalau ada yang putus tuh kita harus cari satu-satu tuh ya Mas. Nah, oke. Dan juga yang paling penting tuh dipanennya ya Mas. Nah, tingginya pas tuh tinggal nyongkel pun gampang Mas. Nah, kalau terlalu tinggi itu sangat menyulitkan sebenarnya. Apalagi misalnya ada RBW yang tingginya 4 meter, wah itu misalkan langsung jadi 2 lantai itu Mas. Betul. Seperti itu. Ini tingginya ini kalau sudah dikalikan 6 lantai sama yang atas Ya, sudah nomor 1. jadi kita memang sudah banyak lakukan riset, penelitian, evaluasi, analisa di beberapa gedung. Dulu ada di kita punya binaan di Solobari. Solobari itu ketinggiannya 4 meter gitu. Kemudian kita sarankan agar supaya 4 meter itu dibagi 2 untuk jadi ruang inap, dan alhamdulillah programnya lumayan maksimal ya. Jadi tidak berpengaruh ya Sam. Karena burung walet kan memang burung yang alami di gua-gua. Gua-gua itu apa? Lebih kecil itu Mas ininya. Kalau masuk dalam tuh cuma 60 cm dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh. Masalah lubang terlalu dekat dengan air tinggal pelakuan. Kalau jamur semakin banyak airnya dikurangi, seperti itu ya Mas. Nah, yang jadi poin yang menarik adalah terkait void. Ini banyak sekali void yang bermasalah di berbagai daerah Mas. Ada musik dan lain sebagainya. Dan sebenarnya fungsi utama dalam void itu apa Mas? Apa tempat manuver? Apa cuma sekedar lewat-lewat apa saja? Apa burung itu juga main-main di void Mas sebenarnya? Oke, kali ini kita bahas terkait mengenai void atau ruang manuver burung walet ketika ingin masuk ke dalam nesting room atau ruang inapnya. Nah, seberapa penting ruang void itu? Nah, ruang void itu sebenarnya sangat penting sekali dan memang tidak boleh salah dalam penempatan, apalagi salah di dalam membuat void itu sendiri. Nah, karena beberapa model memang ya yang untuk area void itu untuk menciptakan lubang terjun itu ada yang lurus, ada yang zigzag, ada yang berbentuk anak tangga, dan semua itu masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kali ini kita bahas mengenai void, bahwa void ini adalah salah satu ruang manuver yang menghubungkan antar lantai, dari lantai paling atas ke lantai paling bawah. Nah, kalau yang ini terjadi kelemahan atau misalkan voidnya kekecilan sehingga menyulitkan burung walet ini untuk melakukan manuver akselerasi di area void itu sendiri, maka ini akan menjadi kelemahan. Bagi gedung itu, karena kenapa? Pandangan pertama burung walet ketika ingin beradaptasi dengan salah satu gedung, secara otomatis dia akan membuat dirinya nyaman dulu di area void itu sendiri. Nah, kalau di area void saja sudah tidak nyaman, secara otomatis burung ini tidak akan mengeksplor ke seluruh ruangan. Nah, jadi betul-betul juga memang harus diperhatikan bahwa di dalam membuat void atau lubang terjun itu harus betul-betul dianalisa dulu bahwa tingkat putaran burung walet sehingga dia bisa merasa nyaman ketika berakselerasi di area void itu. Oke, siap. Berarti kalau saya lihat ini kekecilan pun baik, terlalu besar sayang, dan manuvernya juga terlalu banyak nanti, seperti itu ya Mas. Dan ukuran yang ideal itu seperti apa Mas untuk void? Misalnya gedung ukuran 4x12 lah yang paling banyak ditemukan. Iya. Jadi kalau untuk kita menciptakan sebuah void memang harus kita sesuaikan dengan kondisi gedung itu sendiri. Nah, kita berikan ilustrasi untuk gedung misalkan yang berukuran, contoh gedung ini ya berukuran 5x12 ya. 5x12 ini 5 kali 14. 16 kayak. Oh, 5x16. Ini 5x16. Ini voidnya dibagi menjadi posisinya 2,5 meter dikali dengan 4 meter. Jadi
2,5 meter ke 4. Kenapa? Karena di posisi ruang di sebelah ini, yang di sebelah ini masih kita memungkinkan untuk menciptakan ruang produksi. Kalau kesemuanya atau 5 meter ini kita gunakan untuk area void, maka terlalu kebesaran, sehingga menciptakan sebuah permainan di area void, sehingga suara-suara tarik yang kita letakkan di lar void itu tidak maksimal untuk melakukan eksekusi. Jadi kita harus kondisikan bahwa seketika burung walet ini masuk di area void, seketika juga itu suara-suara tarik yang kita letakkan di lar void bisa langsung menggiring burung masuk ke ruang inap. Makanya jangan terlalu besar voidnya supaya burung itu nggak terlalu banyak bermain di area void. Oke. Lalu Master, untuk menentukan lokasi void yang tepat di setiap lantai itu gimana Master? Atau apakah harus kanan kiri, zigzag kanan kiri atau depan belakang atau gimana Master? Ya, jadi kalau untuk susunan void ini, kalau kita sih menyarankan ya dari tim markas walet itu bahwa void yang paling ideal itu adalah void yang lurus ke bawah. Karena kenapa? Dia bisa membiaskan cahaya sampai ke lantai bawah. Karena di dalam proses adaptasi, anakan-anakan burung walet itu butuh cahaya penuntun. Nah, ketika misalkan kita lakukan zigzag void atau melakukan void tangga, itu akan kehilangan kita cahaya di jalur lalu lintas, sehingga menyulitkan anak-anakan burung walet itu untuk mengeksplor seluruh ruangan, khususnya ruangan yang paling bawah atau ruangan yang paling gelap. Oke, jadi banyak itu yang menganggap bahwasannya rumah walet itu harus sangat gelap ya Mas. Ya. Padahal itu juga harus ada jalur cahaya ya Mas. Betul. Untuk menggiring anakan. Jadi kalau cahaya depan belakang, otomatis cahaya itu mentah nanti habis di lantai. Misalnya 4 lantai, lantai 3 pun sudah habis tuh cahayanya Mas. Betul, betul. Tapi kalau langsung terjun cahaya dari LMB langsung menuju paling bawah itu masih ada masih ada biasnya. Nah, dan juga sebenarnya Master, void ini juga ada hubungannya nggak Master sama suhu dan kelembapan yang berputar di area void Master sampai ke LMB ini? Kalau untuk di area void itu artinya gini, kalau kita mau berbicara suhu dan kelembapan, suhu pasti akan terpenuhi karena memang ada lubang besar di atas, ada lubang LMB. Nah, sekarang kita mau ciptakan kelembaban di area void itu untuk apa? Gunanya untuk apa? Justru banyak teman-teman itu saya lihat itu untuk menciptakan bak atau kolam di bawah void itu. Nah, justru itu akan menjadi sebuah kelemahan karena ketika anakan-anakan burung walet ini akan terjun ke bawah, itu dia akan merasa ketakutan, ada rasa resiko di dalam situ karena kenapa ada air gitu kan. Nah, jadi boleh menggunakan air di posisi bak di bawah itu, tetapi dengan catatan harus dilapisi paranet atau apalah, sehingga air itu tidak berfungsi sebagai cermin. Karena ketika terjun ke bawah, burung walet lihat bayangan, dia memikirkan bahwa ada predator yang akan mengejarnya, makanya dia balik arah lagi. Jadi sebaiknya tidak usah dipakaikan bak lah di bawah, karena fungsi kelembaban di area void itu juga tidak begitu penting seperti itu. Karena kelembapan kan memang tujuannya di ruang inap. Betul. Kalau di void kurang lah kayak gitu ya. Dan itu jalur lintas ya. Ya, oke. Jadi hanya jalur lintas saja, nggak perlu kelembapan kayak gitu. Dan suhu oke lah, karena itu dari LMB juga maksudnya. Nah, itu fungsi void. Nah, memang banyak sekali. Ternyata ini sebenarnya void hal yang dasar Master. Tapi banyak sekali teman-teman dari tim markas walet ini yang pemula-pemula ini yang kasihan Master. Itu ada voidnya depan belakang, zigzag dan lain sebagainya. Itu sangat sayang sekali. Itu dari saran dari markas walet. Bisa memakai model void seperti apapun, itu kembali ke masing-masing. Coba-coba boleh ya Master? Boleh. Coba-coba boleh ya. Coba sayang kalau sudah ada yang mencoba tapi gagal, jangan diulangi seperti itu Mas. Ya, artinya di dalam melakukan trik atau teknik di dalam gedung walet maupun penempatan itu, karena tidak ada ilmu pastinya, ilmu bakunya, jadi boleh bereksperimen di dalam, tetapi sampai kapan Anda mau bereksperimen sementara menjadi prestasi seperti itu. Nah, jadi sekarang bagaimana kita menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau di rumah-rumah ini void ini kalau rumah besar itu, rumah-rumah mewah itu kan pasti ada di tengah-tengahnya tuh ruang biar sirkulasi udaranya nyaman kayak gitu. Dan ini juga menjadi liftnya burung walet kayak gitu. Dan juga harus dihindari
gangguan ya Master. Misalnya kan ada tangga, misalnya dia masang tangga di sini itu nggak boleh ya Master, void. Iya. Tangga yang bagian sini. Aksesnya lewat void Master, nggak boleh. Jadi kalau sebenarnya boleh aja, cuman itu akan menjadi satu satu ketidaknyamanan juga bagi burung walet kalau misalkan kita ada akses melalui void. Karena kenapa? Itu akan menjadi gangguan juga. Gangguan selain gangguan manuver ketika kita mau naik di antar lantai misalkan pas lagi ada burungnya juga akan merasa ketakutan, ada resiko, ada predator seperti itu. Jadi harusnya janganlah melakukan tindakan atau membuat sebuah kegiatan di area void. Sterilkan void itu. Kalau mau bikin akses antar lantai, nah bikinlah lubang antar lantai di bagian belakang itu yang ukuran kecil aja, seukuran kita naik itu kan lebih bagus lagi. Dibuat secara siksa, jangan los juga ke bawah. Karena kenapa? Kalau los jatuh dari atas ke bawah itu los juga. Nah, jadi harus dibikin siksa aja. Nah, kalau lal ini lubang antar lantai harus zigzag nggak? Harus siksa, nggak apa-apa. Jangan los ya. Jangan los. Nanti kalau jatuh kan masih bisa mampir di lantai bawah. Oke, jadi kalau void ini memang kalau ada tangganya sedikit banyaknya akan berpengaruh ya Mas. Betul. Jadi daripada mengganggu burung walet, buat lubang kecil, nanti ada videonya untuk akses orangnya yang naik turun. Toh juga naik turunnya cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali Mas. Jadi void ini harus benar-benar. Dan itu juga akan menjadi lubang antar lantai alternatif bagi burung walet ketika dia misalkan di lantai 4 mau turun ke lantai bawah, dia bisa menggunakan lal itu. Jadi nggak usah ditutup, biarkan aja kebuka. Oke. Nah, untuk void ini sudah cukup jelas ya. Semoga nanti bapak-bapak yang punya void depan belakang atau zigzag bisa direhab lagi ya. Itu kalau saran dari kami. Dan yang pemula yang masih baru, wah ini sangat beruntung karena dari awal sudah benar. Ya. Oke, mungkin itu cukup dari kami tentang void di rumah burung walet di daerah kandangan. Contohnya seperti ini. Kami tim dari Markas Walet. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Daniel Syafiran, Master Lukman. Terima kasih.